Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Fareza Ahmad Fadel Mashaji dan Joko Susanto, akan mempresentasikan materi yang berjudul Manusia dan Etos Kerja. Kami harap teman-teman dapat menyaksikan dengan seksama untuk memahami materi yang akan kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita bisa lanjut ke subbab yang pertama, yaitu pengertian dari manusia. Di sini ada 4 aliran yang mengkaji tentang esensi-esensi manusia. Yang pertama yaitu adalah aliran serbazat atau paham materialisme. Aliran ini berpemahaman bahwa esensi manusia adalah lebih kepada zat atau materi. Yang kedua, ada aliran serbaruh. Aliran ini beranggapan bahwa yang menggerakkan tubuh itu adalah ruh atau jiwa. Yang ketiga, ada aliran dualisme. Aliran ini meyakini bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat dipisahkan antara zat atau raga dan ruh atau jiwa. Yang keempat, ada aliran eksistensialisme. Dalam aliran ini, manusia dipandang dari serba zat, serba ruh atau dualisme dari kedua aliran itu. Tetapi memandangnya dari segi manusia itu sendiri di dunia. Lanjut ke subbab yang kedua, yaitu adalah wujud hakikat manusia. Yang pertama, ada kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari ini adalah bahwa manusia betul-betul mampu menyadari bahwa dirinya sendiri memiliki ciri yang khas atau karakteristik diri, yang dimana kemampuan itu membuat manusia dapat beradaptasi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan berupa individu lainnya selain dirinya maupun lingkungan pribadi atau benda-benda. Dalam kemampuan ini, manusia juga mampu mengeksplorasi potensi-potensi yang ada dalam dirinya melalui pendidikan untuk mencapai kesempurnaan diri. Kemampuan menyadari diri ini pula yang membuat manusia mampu mengembangkan aspek sosialitas di luar dirinya sekaligus pengembangan aspek individualitas di dalam dirinya. Lalu yang kedua adalah kemampuan bereksistensi. Melalui kemampuan ini, manusia menyadari bahwa dirinya memang ada dan eksis dengan sebenarnya. Dalam hal ini, manusia punya kebebasan dalam keberadaannya sehingga mereka menjadi onderdil dari lingkungannya. Sementara itu, manusia mampu menjadi manajer bagi lingkungannya. Kemampuan ini juga perlu dibina melalui pendidikan. Manusia perlu diajarkan belajar dari pengalaman hidupnya agar mampu mengatasi masalah dalam hidupnya dan siap menyambut masa depannya. Lalu yang ketiga, pemilikan kata hati. Yang dimaksud dengan kata hati di sini adalah hati nurani. Kata hati akan melahirkan kemampuan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Orang yang memiliki hati nurani yang tajam akan memiliki kecerdasan akal budi sehingga mampu membuat keputusan yang benar atau yang salah. Kecerdasan hati ini pun bisa dilatih melalui pendidikan, sehingga hati yang tumpul menjadi tajam. Hal ini penting karena hati merupakan petunjuk bagi moral dan perbuatan. Yang keempat, ada moral dan aturan. Moral sering juga disebut etika, yang merupakan perbuatan yang merupakan wujud dari kata hati. Namun, untuk mewujudkan kata hati dengan perbuatan diperlukan kemauan, yang artinya tidak selalu orang yang punya kata hati yang baik atau kecerdasan akal juga memiliki moral atau keberanian berbuat. Maka, seseorang akan bisa disebut memiliki moral yang baik atau tinggi apabila ia mampu mewujudkannya dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut. Yang kelima, yaitu kemampuan bertanggung jawab. Karakteristik manusia yang lainnya adalah memiliki rasa tanggung jawab, baik itu tanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, ataupun pada dirinya sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri terkait dengan pelaksanaan kata hati. Tanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan norma-norma sosial, dan tanggung jawab kepada Tuhan berkaitan erat dengan penegakan norma-norma agama. Dengan kata lain, kata hati merupakan tuntunan, moral melakukan perbuatan, dan bertanggung jawab adalah kemauan dan kesediaan menanggung segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya, ada rasa kebebasan. Yang dimaksud di sini yaitu adalah rasa bebas yang harus sesuai dengan kodrat manusia. Artinya, ada aturan-aturan yang tetap mengikat sehingga kebebasan ini tidak mengusik rasa kebebasan manusia lainnya.
Manusia bebas berbuat selama perbuatan itu tetap sesuai dengan kata hati yang baik maupun moral atau etika. Lalu yang ketujuh, ada kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Idealnya ada hak, ada kewajiban. Hak baru dapat diperoleh setelah pemenuhan kewajiban, bukan sebaliknya. Pada kenyataannya, hak dianggap sebagai sebuah kesenangan, sementara kewajiban dianggap sebagai beban. Padahal manusia baru bisa mempunyai rasa kebebasan apabila ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara adil. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak ini harus dilatih melalui proses pendidikan disiplin, sebagaimana dikutip oleh Umar dan Lasulo. Selo Sumarjan menyatakan bahwa perlu ditanamkan 4 macam pendidikan disiplin untuk membentuk karakter yang memahami kewajiban dan memahami hak-haknya. Yang pertama itu A. Disiplin rasional, yang bila dilanggar akan melahirkan rasa bersalah. B. Disiplin sosial, yang bila dilanggar akan menyebabkan rasa malu. C. Disiplin afektif, yang bila dilanggar akan melahirkan rasa gelisah. Dan yang terakhir D. Disiplin agama, yang bila dilanggar akan menimbulkan rasa bersalah dan berdosa. Lalu yang kedelapan, ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan dapat diartikan sebagai kumpulan dari rasa gembira, senang, nikmat yang dialami oleh manusia. Secara umum orang berpendapat bahwa kebahagiaan itu lebih pada rasa, bukan pikiran. Padahal tidak selamanya demikian, karena selain perasaan, aspek-aspek kepribadian lainnya, akal, pikiran juga mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Misalnya, orang yang sedang mengalami stres tidak akan dapat menghayati kebahagiaan secara utuh. Dari contoh ini jelas bahwa kemampuan menghayati kebahagiaan dipengaruhi juga oleh aspek nalar di samping aspek rasa. Untuk mendapatkan kebahagiaan, seseorang harus berusaha. Usaha-usaha tersebut harus berlandaskan norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada. Namun, usaha-usaha yang dilakukan itu akan terkait erat dengan takdir Tuhan. Sehingga rasa menerima dan syukur akan mempengaruhi kemampuan manusia dalam menghayati kebahagiaan. Dalam hal ini, pendidikan agama menjadi modal utama untuk dapat menghayati kebahagiaan. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Joko. Kak Joko, silahkan sampaikan materi berikutnya. Terima kasih Kak Fahreza. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke subbab yang ketiga, yaitu pengertian etos kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani yang bermakna watak atau karakter. Secara lengkapnya, pengertian etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan, serta kepercayaan, dan seterusnya yang bersifat khusus tentang suatu individu atau sekelompok manusia. Dari perkataan etos terambil pula perkataan etika dan etis yang merujuk kepada makna akhlak atau bersifat akhlaki, yaitu kualitas esensial seseorang atau suatu kelompok, termasuk suatu bangsa. Juga dikatakan bahwa etos berarti jiwa khas suatu kelompok manusia, yang dari jiwa khas itu berkembang pandangan bangsa tersebut tentang yang baik dan yang buruk, yakni etikanya. Weber mendefinisikan etos sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku seseorang, sekelompok, atau sebuah institusi, atau guiding belief of a person, group, or institution. Jadi, etos kerja dapat diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau kelompok orang sebagai hal yang baik dan benar dan mewujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Subbab yang keempat, etos kerja dalam kajian budaya dan agama. Masalah etos kerja memang cukup rumit. Nampaknya tidak ada teori tunggal yang dapat menerangkan segala segi gejalanya.
juga bagaimana menumbuhkan dari yang lemah ke arah yang lebih kuat atau lebih baik. Kadang-kadang nampak bahwa etos kerja dipengaruhi oleh sistem kepercayaan seperti agama. Kadang-kadang nampak seperti tidak lebih dari hasil tingkat perkembangan ekonomi tertentu masyarakat saja. Salah satu teori yang relevan untuk dicermati adalah bahwa etos kerja terkait dengan sistem kepercayaan yang diperoleh karena pengamatan bahwa masyarakat tertentu dengan sistem kepercayaan tertentu memiliki etos kerja lebih baik atau lebih buruk dari masyarakat lain dengan sistem kepercayaan lain. Misalnya yang paling terkenal ialah pengamatan seorang sosiologi Max Weber terhadap masyarakat Protestan aliran Calvinisme yang kemudian dia angkat menjadi dasar apa yang terkenal dengan etika Protestan. Pesan bahwa etos kerja terkait dengan tingkat perkembangan ekonomi tertentu juga merupakan hasil pengamatan terhadap masyarakat tertentu yang etos kerjanya menjadi baik setelah mencapai kemajuan ekonomi tertentu, seperti umumnya negara-negara industri baru di Asia Timur, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Pada dekade tahun 80-an, di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia pun tumbuh minat yang cukup besar untuk membuktikan kebenaran tesis Weber di atas, bahwa pada waktu itu pernah muncul suatu gagasan untuk membangun suatu sistem teknologi yang dapat mendorong keberhasilan proses pembangunan di Indonesia. Pada saat itu, suatu gagasan yang disebut dengan teologi pembangunan, bahkan di Kaliurang, Yogyakarta, pernah diadakan seminar tentang teologi pembangunan ini. Gagasan tentang teologi pembangunan ini dilandasi oleh asumsi-asumsi sistem teknologi yang dianut oleh umat Islam Indonesia belum mampu mendorong dan membangkitkan etos kerja yang tinggi. Umat Indonesia mudah sekali menyerah ketika mengalami suatu kegagalan. Umat Indonesia bersifat pasif, fatalis, dan deterministik serta asumsi lainnya. Namun demikian, karena masalah teologi sangat sensitif, akhirnya gagasan yang pernah dicetuskan ini berakhir dengan tanpa memperoleh rumusan yang jelas dan sistematis. Kalau kita mau mencermati dan mengkaji makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan menemukan banyak sekali bukti bahwa sesungguhnya ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran Islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Kalau pada tataran praktis, umat Islam seolah-olah beretos kerja rendah, maka bukan sistem teologi yang harus dirombak, melainkan harus diupayakan bagaimana cara dan metode untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang benar mengenai watak dan karakter esensial dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Banyak tutur kata, kami yang kurang berkenan dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi